Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K penata layanan teknis operasional khusus bagian TIU bagian yang ke-14 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta rupiah dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjamannya berikut bunganya. Berapa uang kontan di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya seharga 30.500 dan ongkos parkir motor sebesar 2.000 rupiah? Apakah A. 67.000, B. 67.500, C. 68.000, D. 68.500, E. 66.500? Jawabannya adalah yang B, 67.500. Kita lihat pembahasannya. Uang hasil penjualan Pak Bambang tadi 2.250.000. Besarnya pinjaman. Pak Bambang pertama meminjam itu 2 juta dengan perjanjian bunganya 7,5%. Kita hitung 2 juta ditambah buka kurung 7,5% dikali 2 juta. Totalnya adalah 2.150.000. Karena 7,5% dari 2 juta adalah 150.000. Jadi yang 2.150.000 ini adalah 2 juta pinjamannya, bunganya 150.000. Jadi hasil yang dapatkan Bapak Ibu 2.250.000 dikurang 2.150.000. Dari mana yang 2 juta ini? 2.250.000 ini uang hasil penjualan. Dari mana yang 2.150.000 ini? Pinjaman pertama ditambah bunganya 7,5%. Jadi 2.250.000 dikurang 2.150.000, hasilnya 100.000. Tapi Pak Bambang ada pengeluaran. Yang pertama membeli oleh-oleh dan uang parkir. Jadi jumlah uang kontan yang ada sama Pak Bambang adalah 100.000 dikurangi pembelian oleh-oleh dan uang parkir. Jadi dari uang parkirnya 2.000, oleh-olehnya 30.500. Jadi 100.000 dikurang 32.500. Jadi 67.500. Itulah uang kontan yang ada sama Pak Bambang. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 67.500. Itu dia Bapak Ibu ya. Seperti itu cara penyelesaiannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7. Jika uang murni 210.000, maka berapakah selisih uang keduanya? Yang ditanya adalah selisih uang keduanya. A. 90.000, B. 190.000, C. 120.000, D. 130.000, E. 150.000. Jawabannya adalah yang C, 120.000. Kita lihat pembahasannya. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7 dan uang murni sebesar 210.000. Maka uang suci, kita perhatikan. Tadi perbandingannya 3:7. Maka uang suci berapa kira-kira uang suci? Uang suci 3/7 dikali 210.000. Berarti hasilnya
Hasilnya 90.000. Selisih uang keduanya adalah 210.000 dikurang 90.000. Jadi hasilnya adalah 120.000. Jadi jawabannya adalah yang C, 120.000. Karena di soal itu diketahui uang murni 210.000. Ini dia yang uang murni ya. Jadi kita mencari uang si suci dulu. Ini dia. 3/7 dari 210.000 adalah 90.000. Inilah uang si cuci. Yang dicari itulah selisihnya, selisih uang keduanya. Uang si murni 210.000 dikurang uang si cuci 90.000, hasilnya adalah 120.000. Inilah selisih uang keduanya. Ya, itu dia pembahasannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang pembalap mampu melajukan sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak 1,8 km dalam waktu 30 detik. Ingat, soalnya dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan dalam hitungan kilometer per jam? Apakah A, 216 km per jam, B, 226 km per jam, C, 230 km per jam, D, 234 km per jam, E, 236 km per jam. Jawabannya adalah yang A, 216 km per jam. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Diketahui jaraknya tadi 1,8 km dalam waktu 30 detik. Kita hitung 30 per 3.600 jam. Per jam itu maksudnya Bapak ya. Dari mana 3.600 ini Bapak Ibu? Karena 1 jam itu 3.600 detik. Gitu ya Bapak ya. Kalau yang 30 detik ini adalah waktunya tadi ke 30 detik ya, 1,8 km per detik. Kalau yang 3.600 ini Bapak Ibu, ini dari total jamnya ya. 1 jam itu totalnya 3.600 detik dikonversikan ya Bapak ya. Jadi perhitungannya per jamnya adalah 1 per 120 jam. Itulah waktunya 1,8 km kalau dihitung dia ke per jam ya Bapak ya. Tapi kalau per detik dia 1,8 km per 30 detik. Kita konversikan ke per jam, 1,8 km per 1 per 120 jam. Itu dia ya. Jadi kecepatannya Bapak Ibu, kecepatan adalah jarak per waktu. Itu cara menghitungnya. Jadi kecepatannya tadi, kecepatan pembawa kereta tadi 1,8 km. Waktunya 1 per 120. Jadi dikalikanlah 1,8 dikali 120. Jadi kecepatan perkendaraan adalah 216 km per jam. Itu dia pembahasannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, 216 km per jam. Itu dia Bapak ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pak Bambang berkendara motor dari tempat tinggalnya hingga tiba di rumah mertuanya di kota lain. Ia berangkat pukul 8.30 pagi dan tiba pada pukul 14.45 siang menjelang sore. Selama perjalanan ia melaju sepeda motornya dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Dalam perjalanannya ia harus berhenti 2 kali, yaitu untuk menampil ban sepeda motor dan 30 menit, dan kemudian makan siang 45 menit. Berapakah jarak antara rumah Pak Bambang dan rumah mertuanya? A, 343,75 km, B, 316,25 km, C, 302,5 km, D, 290 km, E, 275 km. Jawabannya adalah yang E, 275 km
kilometer. Kita lihat pembahasannya. Lama keseluruhan perjalanan 14.45 dikurang 8.30. Dari mana ya waktunya itu? Tadi Pak Bambang itu berangkat jam 8.30, nyampe di rumah mertua aja 14.45 menjelang sore. Jadi total keseluruhan perjalanannya adalah 6 jam 15 menit. Itu total keseluruhannya Bapak ya. Lama berhenti selama 2 kali, 1 jam 15 menit. Ini dari mana tadi Bapak Ibu 1 jam 15 menit ini? Perhatikan, di soal tentukan Pak Bambang itu 2 kali istirahat. Yang pertama nempel ban 30 menit. Yang kedua makan siang. Kalau ditotalkan 30 menit ditambah 45 menit, hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Total perjalanan tanpa berhenti adalah 5 jam. Dari mana yang 5 jam ini Bapak Ibu? Ini dia. Lama keseluruhan perjalanan 6 jam 15 menit dikurang lama berhenti, karena Bapak Bambang 2 kali berhenti ya, 1 jam 15 menit. Jadi 6 jam 15 menit dikurang 1 jam 15 menit adalah 5 jam. Inilah total perjalanan tanpa henti. Kecepatan rata-rata 55 km per jam. Ini kecepatan rata-rata tadi Bapak Ibu ya, Pak Bambang ya. Berarti kita menghitung jarak. Jaraknya adalah kecepatan dikali waktu. Ini dia, kecepatan dikali waktu. Itu dia jaraknya. Jadi kita lihat 55 km, 55 kali 5. 55 ini dari mana? Kecepatan rata-rata. Yang 5 ini dari mana Bapak Ibu? Total perjalanan tanpa henti. Berarti jarak rumah Pak Bambang ke rumah mertuanya di luar kota adalah 275 km. Jadi jawaban yang tepat adalah yang I, 275 km. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Demikianlah soal-soal P3K khusus penata layanan teknis operasional dan pembahasannya bagian yang ke-14 ya. Ini soalnya itu mengenai TIU, tes intelijensi umum ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.